Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai optimalisasi produksi asam lemak docosahexaenoik oleh mikroalga heterotrofik Cryptochonidium choni menggunakan limbah fermentasi gelap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sutriani dengan stambuk I1B118007 dan rekan saya Nabila Anggraini dengan stambuk I1B11841. Oke, langsung saja untuk slide pertama. Mikroalga adalah kelompok beragam mikroorganisme yang tumbuh subur di ekosistem laut atau air tawar. Karena peran mereka dalam dasar rantai makanan, mereka mampu menghasilkan berbagai metabolit penting, termasuk enzim dan zat-zat yang bernilai gizi, seperti asam lemak dan karotenoid. Fermentasi gelap. Fermentasi gelap adalah proses pencernaan biowaste secara anaerob yang digunakan untuk menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar yang bagaimanapun melepaskan sejumlah besar asam lemak volatil yang berpolusi di lingkungan. Selanjutnya yaitu klasifikasi Cryptochonidium choni. Klasifikasi ilmiahnya tidak terkunci SAR, tempat peringkat Alveolata, filum Dinoflagellata, kelas Dinophyceae, Sanpridiniales, famili Cryptochonidiaceae, genus Cryptochonidium, spesies C. choni, dan nama binomial yaitu Choni Cryptochonidium. Cryptochonidium choni adalah spesies mikroba Dinoflagellata. Ini digunakan secara industri dalam produksi asam docosahexaenoik. Docosahexaenoik acid adalah asam lemak omega 3 yang merupakan komponen struktural utama otak manusia, korteks cerebral, kulit, dan retina. Selanjutnya, tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengoptimalkan produksi asam lemak omega 3 oleh sel, memanfaatkan konten organik dari limbah fermentasi gelap. Tujuan efek kondisi fermentasi yang berbeda diperiksa seperti suhu inkubasi, sumber dan konsentrasi nitrogen, penambahan modulator kimia, serta komponen makanan. Terdapat juga selanjutnya pengaruh suhu. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa suhu terbaik untuk pertumbuhan biomasa ditemukan pada kisaran 20-23 derajat Celcius. Sedangkan DHA akumulasi oleh sel dimaksimalkan pada 23 derajat, sedangkan suhu rendah yaitu 15 derajat tidak memungkinkan pertumbuhan sel secara efektif. Pada gambar, hasil yang didapatkan yaitu sesuai laporan tentang strain C. choni ATCC 3055 lain, di mana pertumbuhan sel juga dihambat pada suhu yang sangat rendah dari 15 derajat Celcius. Di sisi lain, pada suhu ini, C. choni menyajikan yang tertinggi persentase lipid total, sedangkan dalam kisaran suhu 20 dan 30 derajat Celcius,
sampai 20 derajat Celcius adalah yang terbaik. Oleh karena itu, strain yang digunakan dalam penelitian ini tampaknya berkembang biak pada suhu sekitar 20 sampai 23 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengaruh sumber nitrogen. Ketersediaan sumber nitrogen dikenal untuk memainkan peran penting dalam produksi lipid. Terlepas dari konsentrasinya dalam medium, bentuk sumber nitrogen mempengaruhi penyerapan oleh sel, dan oleh karena itu ketersediaannya pemeriksaan sumber nitrogen terbaik untuk akumulasi DHA merupakan langkah penting menuju optimalisasi proses. Kultur bag bisa dilihat pada gambar. Kultur bag menggunakan AM sebagai sumber nitrogen menunjukkan produksi biomasa yang relatif lebih tinggi, tetapi yang paling penting, akumulasi DHA tertinggi oleh sel sama dengan 43 derajat TFA dibandingkan dengan sumber NT terbaik kedua, yang menyebabkan hingga 30% produksi DHA. Dalam hal ini, YE lebih menyukai produksi total lipid tertinggi yang mencapai 1,12 gram per liter dalam kultur bag. Selanjutnya yaitu pengaruh rasio karbon terhadap nitrogen. Seperti diketahui dalam literatur produksi lipid mikroalga adalah ditingkatkan dalam kondisi stres tertentu seperti kekurangan nitrogen. Akibatnya, rasio karbon nitrogen dari budaya adalah salah satu faktor penting ketika akumulasi lipid dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, rasio CN awal terbaik untuk produksi DHA adalah diperiksa. Konsentrasi karbon awal diputuskan sebagai sama dalam semua kultur batch dan sama dengan 30 gram per liter, yang merupakan optimal nilai untuk produksi biomasa dalam budaya batch menurut hasil sebelumnya. Seperti pada gambar, ditunjukkan rasio CN awal 110 lebih disukai biomasa tertinggi dan juga produksi lipid yang terakhir dihitung menjadi 6,1 gram per liter dan 1,6 gram per liter masing-masing setelah 168 jam inkubasi. Sebaliknya, kandungan DHA dari setiap sel ditemukan menjadi optimal pada rasio CN awal dari 83. Namun demikian, karena konten biomasa dan lipid yang lebih tinggi, produksi DHA akhir dari kultur lebih tinggi rasio CN 83. Ini bukan pertama kalinya rasio CN yang relatif rendah seperti 83 diamati mendukung DHA isi sel. Menurut Trosa et al. menemukan bahwa rasio CN sama dengan 55 akan mempromosikan konsentrasi DHA akhir yang lebih tinggi. Dalam budaya Aurantichorium limacinum SR21 menggunakan glukosa sebagai sumber karbon ketika memeriksa rasio yang berbeda dari 10 hingga 100. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila Anggraini. Kepada Nabila Anggraini saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Sutriani. Pengaruh rasio CN. Seperti diketahui dalam literatur, produksi lipid mikroalga adalah ditingkatkan dalam kondisi stres tertentu seperti kekurangan nitrogen. Akibatnya, rasio CN dari budidaya adalah salah satu faktor penting ketika akumulasi lipid dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, rasio CN awal terbaik untuk produksi DHA adalah diperiksa. Konsentrasi karbon awal diputuskan sebagai sama dalam semua kultur batch dan sama dengan 30 gram per liter, yang merupakan optimal nilai untuk produksi biomasa dalam budaya batch menurut hasil sebelumnya. Efek modulator kimia telah diamati bahwa zat kimia tertentu dapat berperan sebagai modulator untuk menginduksi produksi lipid dalam mikroalga, juga khusus dalam sel Cechonhi. Gabungan penambahan SA dan ETA dalam kultur strain Cechonhi A TCC 30556 telah menyebabkan peningkatan 22,5% total lipid yang diproduksi. Nitrogen feed batch membatasi fermentasi 2 tahap. Sektor industri, proses fermentasi di dalamnya sebagian besar baik feed batch atau continue. Akhirnya, selama fermentasi, ada aliran makan yang menyediakan budaya dengan nutrisi yang diperlukan untuk proliferasi sel lebih lanjut. Pemanfaatan limbah DF dalam kondisi optimal awal dalam fermentasi feed batch. Strategi fermentasi menggunakan aliran makan dari limbah DF, pentingnya meningkatkan jumlah VFA ditekankan. Sebuah efluen DF terkonsentrasi akan meningkatkan kapasitasnya untuk mengontrol pH medium dan karenanya akan memungkinkan kepadatan sel yang tinggi fermentasi yang sangat penting untuk valorisasi industri dari DF efluen untuk produksi asam lemak omega 3 yang berkelanjutan. Pola sintesis asam lemak. Hasil distribusi asam lemak mikroba di bawah feed batch fermentasi memungkinkan menariknya kesimpulan mengenai sintesis DHA dalam jalur yang mungkin untuk produksi DHA, termasuk desaturasi asam lemak C18 diproduksi melalui jalur FAS klasik ke C18:1 oleh delta 9 desaturasi. Dalam kelanjutan, C18:1 dikonversi oleh yang lain enzim desaturasi menjadi C18:2 dan kemudian asam lemak C18:3 yang memasuki jalur omega 3. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu tujuan utama pekerjaan ini adalah untuk memberikan daya saing bioproses untuk pemanfaatan lebih lanjut dari aliran limbah produksi biohidrogen. Karena itulah, awal optimal kondisi fermentasi yang memastikan pemulihan DHA maksimum dari fermentasi Cechonhi dengan umpan batch di bawah umpan efluen DF diperiksa. Temperatur sama dengan 23 derajat Celcius dan AM sebagai nitrogen sumber ditemukan lebih disukai untuk produksi omega 3 yang efisien dalam fermentasi batch. Namun, meningkatkan percobaan mengikuti protokol pemberian makan batch menunjukkan perbedaan tingkah laku. Tampaknya parameter yang harus berubah mempengaruhi pertumbuhan biomasa dan produksi lipid dalam bioreaktor perlu diklarifikasi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.